Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Ya Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Karena memang kami yakin dan percaya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kami, yang selalu mengajar kami untuk dapat melakukan hal yang baik yang berkenan kepadamu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 18 Januari 2025 tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Songon holong ni rohanida mangdiau, songonido holong ni rohaku dihamu, mian mahamu di bagasan holong ni rohki. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Kasih Allah yang sempurna telah nyata bagi kita, yaitu dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia, menjadi sama seperti kita manusia. Dia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih karunia diberikan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi memang karena kasih-Nya yang besar dan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih kepada kita. Oleh sebab itulah kita diperintahkan untuk hidup saling mengasihi. Seperti dalam renungan kita pada hari ini. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kita telah menerima kasih Allah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Ketika dikatakan tinggallah dalam kasihku itu, berarti kasih Allah ada di dalam kehidupan kita. Dan segala aktivitas kita, serta kebersamaan atau persekutuan-persekutuan kita pun harus di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengasihi ini sangatlah mudah mengatakan, tetapi belum tentu di dalam melakukan. Karena memang kita sangat sulit mengasihi orang ketika orang tersebut tidak mengasihi kita. Atau ketika kita melakukan atau berbuat baik, melakukan kasih kepada orang lain, mereka tidak membalas atau merespon kasih kita dengan hal-hal yang baik. Menurut kita ini adalah sesuatu hal yang merugikan. Sesuatu hal yang sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan firman-Nya juga kepada kita, apa saja yang kamu inginkan diperbuat orang lain kepadamu, maka perbuatlah demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat tidak jujur, sangat tidak adil sekali jika kita yang telah menerima kasih Allah tidak melakukannya di dalam kehidupan kita.
Memang sangat sulit kita melakukan kasih jika kita tidak pernah mengalami kasih dalam kehidupan ini. Tetapi bukan demikian kan? Kita sudah lebih dulu mendapatkan kasih Allah. Sehingga wajarlah dan seharusnya lah kita mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Selayaknya lah bagi kita orang-orang yang percaya yang telah mengalami kelimpahan kasih Allah menjadi teladan di dalam berbuat, di dalam berkata-kata yang penuh kasih dan mampu mengasihi kepada banyak orang. Pancarkanlah kasih Allah kepada semua orang di dalam kehidupanmu dengan luar biasa. Kasih itu akan membentuk karakter kehidupan kita menjadi lebih baik. Kasih itu pun yang terpancar dari kehidupan kita boleh menjadi teladan dan membentuk karakter orang lain menjadi hidup penuh kasih. Dulu hidup kita sia-sia ketika kita masih di dalam dosa. Tetapi kini hidup kita sangat berarti. Hidup kita sangat indah karena Tuhan telah memulihkan kita. Kasih-Nya membentuk kita sebagaimana yang dikehendakinya. Kasih-Nya membuat kita untuk menerobos kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini. Kasih itu menerobos kemiskinan, menerobos ketersenjangan. Kasih sangat besar maknanya bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mewujudkan sesuatu hal yang bermakna di tengah-tengah kehidupan. Marilah kita menjadikan diri teladan bagi banyak orang. Jika kita semua berlomba-lomba menjadikan diri kita teladan dan terus hidup di dalam kasih, percayalah, hidup ini akan lebih indah. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan, jika hidupmu penuh kasih, maka semua itu akan menjadi ringan. Kenapa? Karena di dalam kasih itu, kekuatan yang daripada Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghasilkan buah baik yang ditanam oleh kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita saling mengasihi, disitulah kita sedang menunjukkan bagaimana ketaatan dan cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup dalam kasih adalah respon kita atas kasih yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan hidup yang penuh kasih adalah sebagai perwujudan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Kiranya kita dimampukan untuk terus saling mengasihi tanpa pamrih, karena kita telah mendapatkan lebih dulu dari Tuhan yang penuh kasih. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus menyerukan kepada kami hal-hal kebaikan, hal-hal yang benar untuk kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa. Engkau menunjukkan cinta kasih yang sempurna kepada kami. Hari ini kami mau belajar untuk hidup di dalam kasih sebagai tanda ketaatan dan rasa syukur kami atas kasih yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Berkati kami agar hidup kami bermakna, hidup kami berguna bagi banyak orang, karena kami penuh kasih dalam perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami untuk terus melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, ajari kami untuk dapat melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, jika Engkau berkenan atas setiap pekerjaan kami, maka semua itu akan berhasil dan berbuah dengan baik. Sehingga buah baik melalui pekerjaan kami dapat kami nikmati di dalam kehidupan setiap hari. Dan hidup kami pun Tuhan layakkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kasihanilah kami, berkatilah kami hari ini, dan sampai Maranatha nanti. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.